واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Jemaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kami hadir di sini yang pertama untuk menjalankan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka agama Islam kita yang mulia ini dibangun atas dasar saling menasihati. Dan kami menasihati sesama kaum muslimin bukan semata-mata karena kami lebih berilmu, bukan karena kami lebih berumur, bukan karena kami lebih berpengalaman. Dan ana yakin antum semua yang duduk di hadapan ana banyak yang jauh lebih berilmu dari ana, banyak yang jauh lebih di atas ana usianya, kemudian banyak yang jauh lebih banyak pengalamannya dari kami. Maka itu semua tidak menghalangi kita untuk saling menasihati di atas kebenaran, di atas kesabaran. Kemudian berita gembira kami kabarkan kepada antum semua yang bersabar duduk setelah salat Isya, kemudian mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah sekelompok manusia duduk berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan saling mempelajari di antaranya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan pasti turun di dalam hati-hati mereka. Ketenangan akan hadir di tengah-tengah mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Dan yang paling mulia adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-nama mereka di hadapan para penduduk langit. Maka ini keutamaan yang sangat luar biasa. Antum mampu duduk, mau duduk, mampu mendengarkan, mau mendengarkan, itu atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka antum adalah orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala ingin antum semua dapat keutamaan ini. Kemudian jemaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, judul pembahasan singkat kita hari ini adalah mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Nanti ada tanya jawab sebelum Isya. Berapa menit? 15. Nanti tolong diingatkan ya kalau 15 menit sebelum azan. Kisah Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an sangat banyak. Di antaranya sebelum Nabi Musa lahir, setelah Nabi Musa lahir, ketika Nabi Musa tumbuh menjadi orang yang dewasa, itu banyak Allah Subhanahu wa taala kisahkan. Namun di antara kisah yang akan kita bawakan kali ini adalah kisah puncak mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya melalui Nabi Musa alaihi salam, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Thaha. Musa alaihi salam telah diangkat menjadi nabi, dan dia telah berdakwah kepada Fir'aun yang mengasuhnya, yang membesarkannya, yang melatihnya. Sementara Fir'aun ini adalah orang yang mengaku ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun adalah seorang raja yang kaya raya, seorang raja yang berwibawa, seorang raja yang cerdas, namun durhaka luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa durhakanya? Dia mengaku saya adalah Tuhan yang paling tinggi.
Maka ketika itu mayoritas masyarakat Mesir menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Sementara dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam bertentangan dengan apa yang diakui Fir'aun. Nabi Musa berdakwah bahwasanya Tuhan saya dan Tuhan engkau wahai Fir'aun sama, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau bukan Tuhan. Sementara Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Maka di antara puncak pertentangan Fir'aun dan Nabi Musa, Fir'aun menantang Nabi Musa alaihi salam untuk membuktikan podasi ilmu mure mai taduel. Kemudian apa jawaban Nabi Musa alaihi salam? Nabi Musa membuat perjanjian dengan Fir'aun. Kita laksanakan tanding. Taji ndai be podam cihi ilmu ndai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 59, qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyaran nasu duha. Nabi Musa memberi syarat kepada Fir'aun, kita duelnya nanti yaumuz zinah. Yaumuz zinah kalau di masa dahulu itu hari rayanya mereka. Yaumuz zinah diambil dari bahasa Arab, zinah artinya perhiasan. Jadi di hari itu Fir'aun mengeluarkan semua kekayaannya, mengeluarkan singgasananya di hadapan rakyat Mesir, kemudian memamerkannya. Tujuannya apa? Biar orang-orang makin yakin, oh ini Tuhan. Makanya disebut yaumuz zinah, hari perhiasan. Dikala itu orang-orang menganggap hari itu sebagai hari raya, di mana semua orang berkumpul ketika itu. Dan Nabi Musa memerintahkan kumpulkan mereka di waktu duha. Maka Fir'aun menyetujui hal itu, mengumpulkan seluruh rakyat Mesir. Dan apa yang dilakukan Fir'aun? Ia mengundang seluruh penyihir-penyihir sakti dari berbagai penjuru negara untuk membelanya ketika itu. Kenapa? Karena Fir'aun menganggap Nabi Musa adalah penyihir. Kita adu sihir. Saya sewa penyihir-penyihir sakti dari berbagai mancanegara. Saya ajak ketika hari itu, nanti keroyok kalian berdua Musa dan Harun. Singkat cerita, ketika itu terkumpullah orang-orang yang sangat banyak. Dan datanglah penyihir dari berbagai macam negeri. Bahkan di beberapa riwayat dijelaskan jumlah penyihir ketika itu tidak kurang dari 1000 orang. Penyihir sakti dari berbagai belahan dunia. Ada yang dari Afrika, dari Eropa, dari Mesir tentunya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Di ayat-ayat selanjutnya, para penyihir itu di ayat 65 mereka mengatakan, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Mereka berkata, wahai Musa, kamu duluan yang lempar ilmumu atau kami duluan? Bem ulu kalau ilmu ndai ge. Nami ulu geng Fir'aun atau berdua, Musa dan Harun. Kemudian apa jawaban Nabi Musa? Beliau menjawab dengan mantap di ayat selanjutnya, qala bal alqu. Silahkan lempar dulu, kalian duluan. Sentak bai tak dahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ketika itu penyihir yang jumlahnya tidak kurang dari 1000 orang membuat satu sihir yang mereka semua mengeluarkan tongkat dan tali-tali mereka. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim, dihayalkan kepada Nabi Musa karena sebab sihir mereka seakan-akan tali dan tongkat itu bergerak sangat cepat. Seakan-akan tali itu adalah ular yang bergerak sangat cepat. Bisa dibayangkan di satu panggung duel 2 lawan 1000. 1000-nya bawa tali yang setiap tali ini berubah jadi ular.
tapi ularnya takhyil, yukhayyalu ilaihi, dihayalkan kepada Nabi Musa. Maka yang terkena efek sihir ini bukan hanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Fir'aun dan seluruh masyarakat yang hadir menyaksikan kejadian itu bersorak. Masyarakat bersorak, saking luar biasanya sihir ketika itu. 1000 penyihir ngumpul, Kelosa Sarasawa. Ularnya bergerak begitu cepat, semuanya bersorak-sorak gembira. Ngulur rumandai ke, menang sudah Fir'aun ini. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sisi manusianya Nabi Musa alaihi salam. Ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa." Maka mulai muncul rasa takut di dalam diri Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, seorang nabi yang mulia. Ketika itu Allah tampakkan bahwasanya Nabi Musa manusia biasa. Takkan tapi dia mendapatkan wahyu. Karena sebab Nabi Musa manusia biasa, Nabi Musa mulai merasa takut. Jadi khauf yang seperti ini, perasaan takut seperti ini adalah perasaan takut yang diperbolehkan. Bapak misalnya masuk hutan, di hutan ketemu singa, ternyata kita takut. Ini takut yang manusiawi, khauf yang tabi'i, bukan takut yang mengurangi tauhid kita. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menghibur Nabi Musa melalui malaikat Jibril, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Wahai Musa, jangan takut. Kamu jauh lebih mulia dari mereka. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, lemparkanlah tongkat yang ada di tangan kananmu. Niscaya tongkat itu akan menelan semua tali-tali yang mereka lemparkan. Dan benar, tongkat Nabi Musa alaihi salam berubah menjadi ular. Innama sana'u kaidu sahir. Yang mereka perbuat itu hanya tipu daya penyihir. Kalau bahasa Bima apa? Tipu muslihat mata, warin tanda, warimada. Matanya dilihat seakan-akan itu hal yang berbeda. Padahal itu tali, tapi matanya dibuat melihat seakan-akan itu ular. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Jangan takut wahai Musa, penyihir tidak akan pernah menang dari arah manapun dia datang. Kemudian ayat selanjutnya, "Faulqiyas saharatu sujjada." Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Para penyihir ketika itu langsung ketika mereka melihat tali-talinya, tongkat-tongkatnya ditelan oleh ular yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihi salam, mereka semua bersujud sambil mengatakan, "Amanna bi rabbi Harun wa Musa." Kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Para penyihir yang awalnya percaya diri melihat jumlahnya ribuan orang, akan tapi Allah bungkam mereka dengan satu mukjizat. Sama-sama ular, tapi ketika mereka melihat ular Nabi Musa menelan tali-tali mereka, mereka langsung bersujud. Karena mereka tahu itu bukan sihir, itu ular beneran, itu mukjizat. Dan karena mereka sadar ular yang mereka ciptakan itu hanya takhyil, warimada saja. Ular itu tidak bisa membahayakan Nabi Musa, sementara ular Nabi Musa bisa saja membahayakan mereka. Mereka seketika sujud kepada Nabi Musa alaihi salam. Namun di akhir kisah, Fir'aun untuk menutup malunya tercengang melihat kejadian itu. Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Fir'aun berkata, kalian beriman kepada Musa sementara saya belum mengizinkan kalian. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Lihat cerdasnya Fir'aun. Dia menutup rasa malunya dengan rasa marah. Kemudian dia memarahi penyihir, seakan-akan mengatakan, Musa itu guru besar kalian. Kalian sebelum manggung di sini, kalian kerjasama dulu di belakang, mau jebak saya. Ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun bukan orang sembarangan. Kalau Fir'aun orang sembarangan, dia akan malu luar biasa, tidak bisa berkata-kata.
Tapi karena kecerdasannya, dia membantah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dia menutup rasa malunya dengan emosi yang luar biasa. Singkat cerita, para penyihir itu dihukum oleh Fir'aun, disilang antara kaki dan tangannya. Tangan kanan dan kaki kiri diputus. Kaki kanan dan tangan kiri diputus. Hukumnya disilang. Kemudian dipaksa untuk kembali beriman kepada Fir'aun dan mereka tidak mau. Dan Allah Subhanahu wa taala hadiahkan surga kepada mereka. Dari kisah yang singkat ini, ayat-ayat yang mulia ini, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama, dari kisah ini jelas Nabi Musa terkena sihir. Begitu pula semua masyarakat yang hadir. Maka kalau ada orang-orang yang terkena sihir, kalau ada saudara-saudara kita yang terkena sihir, bukan semata-mata karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena mereka jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Nabi Musa alaihi salam, manusia pilihan Allah, terkena sihir. Masa sih terkena sihir? Iya. Tahu dari mana? Nabi Musa melihat tali itu sebagai ular. Itu artinya mata Nabi Musa yukhayyalu ilaihi min sihrihim. Dihayalkan kepada Nabi Musa seakan-akan itu adalah ular. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa pun terkena sihir. Kemudian kisah yang luar biasa ini, pelajaran yang tadi menunjukkan, membantah sekaligus orang-orang yang tidak percaya dengan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tersihir. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah terkena sihir. Yukhayyalu ilaihi ka'annahu yaf'alu syai' ma wa ma fa'alahu. Sama sihir yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Nabi sudah bertemu dengan istri-istrinya, Nabi merasa sudah ketemu sama istri-istrinya, padahal beliau belum melakukan itu. Maka ayat Al-Quran ini memperkuat hadis-hadis tadi. Nabi Musa pun pernah terkena sihir, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah terkena sihir. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, lalu apa gunanya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah orang yang selalu berzikir kepada Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, Nabi Musa, Nabi Harun alaihi salam pun terkena sihir? Maka enggak ada jaminan. Tidak. Justru sihir yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sihir yang menimpa Nabi Musa, semuanya ada hikmah di belakangnya. Di antara hikmah sihir yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan 2 surat pamungkas. 2 surat yang sangat luar biasa, singkat, padat, tapi luar biasa. Bahkan surat ini sudah dihafalkan oleh anak-anak usia TK. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah ini turun atas sebab sihir yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sihir itu menimpa siapa saja. Akan tapi kita tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak kita terkena sihir, ustadz kok kena sihir, imam masjid kok kena sihir, kiai kok kena sihir, bahkan Nabi pun terkena sihir, itu pasti ada hikmah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala simpan di belakangnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Mereka tidak bisa membahayakan seorang pun kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terkena sihir bukan atas dasar kurangnya ibadah. Terkena sihir bukan atas dasar jauhnya orang itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah izinkan sihir itu menimpa orang tersebut. Pelajaran selanjutnya dari kisah ini yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Pelajaran yang ketiga, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Penyihir tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah menang dari arah manapun dia datang. Penyihir paling bikin sakit sebentar, paling bikin takhyil, bikin ilusi sebentar saja, paling banter seperti itu.
Lalu ada orang yang bilang, Ustaz, bunai kuwara dom madeh hina sihir kah? Sementara rumah ngahi wala yuflihus sahiru haitsu ata. Penyihir wati mungkin ngolu dari arah manapun dia datang. Yakinlah saudara-saudara kita yang mungkin diuji dengan sihir, meninggal atas asbab sihir tersebut, yakin kalau tidak dia tidak tahu penanganan sihirnya, tidak mau kembali kepada Al-Qur'anul Karim, atau dia pernah mengobati sihir dengan sihir yang Nabi SAW bilang, hadza min amali syaitan, ini adalah perbuatan syaitan. Kena sihir ngupas sando, kena sihir lau ta'aka ngupas sando. Maka inilah yang terjadi, sihir dilawan sihir, maka pasti ada langit di atas langit, harus ada sihir yang lebih kuat. Makanya banyak kita jumpai sebahagian kaum muslimin, ada yang meninggal perutnya membesar, meninggal karena tidak bisa bernafas dan semisalnya, karena sihir yang menimpanya. Orang-orang yang meninggal itu kita berhusnudzon kepada mereka karena mereka belum tahu bagaimana penanganan sihir. Padahal penanganannya gampang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan sebahagian ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu sifatnya syifa, penyembuh, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melawan sihir-sihir rendahan seperti ini, tugas pertama yang kita lakukan adalah kembali kepada Al-Qur'an. Aina lau pasando, aina lau sihir makalai. Justru ini menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan yang baru. Pelajaran selanjutnya, pelajaran yang keempat dalam kisah Nabi Musa melawan para penyihir, yaitu bagaimana maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya para penyihir. Para penyihir itu yang sudah melalang buana sekian puluh tahun, hidupnya dihabiskan untuk memperdalam ilmu sihir. Tapi ketika mereka benar-benar bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni mereka, Allah hadiahkan mereka dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah para nabi hendaknya menjadi ibrah bagi kita semua, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena banyak kami dapati jamaah kaum muslimin, ketika ada saudaranya kena sihir, orangnya malu cerita ke saudaranya. Kenapa? Saudaranya pasti vonis, ngomi kura zikir moge, ngomi kura sembeamu, ngomi kurang ngajim. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beranikah kita vonis Nabi Muhammad kurang zikirnya? Beranikah kita vonis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang ibadahnya? Beliau orang yang paling mantap, orang yang paling mulia, tapi terkena sihir itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan para penyihir. Kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran terakhir dari kisah ini, pelajaran 6 menit. Antum ingetin? Oh enggak, 6 menit. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Pelajaran yang kelima yang kita bahas kali ini, kecerdasan tidak menjadi patokan seseorang itu pasti dapat hidayah. Di ayat ini kita lihat bagaimana cerdasnya Fir'aun, bagaimana cerdiknya Fir'aun. Akan tapi kecerdasannya justru dipakai untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana dia cerdas? Tahu dari kepintarannya menutup rasa malunya. Orang biasa kalau ada di posisi Fir'aun, semua anak buahnya mengkhianati dia. Semua para penyihir sujud kepada Nabi Musa alaihi salam. Sujud minta maaf
kemudian sujud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang biasa kalau di posisi seperti ini dia akan speechless, nggak akan bisa bicara, saking malunya. Akan tapi Fir'aun karena kecerdasannya dia bisa membalikkan keadaan. Seakan-akan dia bikin kondisi Musa ini sebenarnya bikin makar. Sebelum tampil di sini sebenarnya dia itu gurunya para penyihir ini. Tapi dia sekongkol untuk menjatuhkan saya hari ini. Yang harusnya posisi itu Fir'aun malu luar biasa, dia tutup dengan amarah yang luar biasa. Yang awalnya banyak masyarakat yang mau kembali kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi melihat amarah Fir'aun banyak yang mengurungkan niatnya dan melihat betapa kerasnya, betapa pedihnya azab yang Fir'aun layangkan kepada para penyihirnya dahulu. Maka kisah-kisah ini menjadi pelajaran yang luar biasa kepada kita. Hendaklah kita mengambil pelajaran darinya. Hendaklah kita beriman dengan kisah-kisah ini dan hendaklah kita mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Dan yang paling penting di sini adalah pelajaran yang ketiga. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Penyihir tidak akan pernah menang dari arah manapun dia datang. Dan saya yakin suara ini pasti ada penyihir-penyihir di luar sana yang mendengarkannya. Di kampung saya saja, Pak, banyak, Pak. Kalau di sini saya nggak tahu, tapi saya yakin biasanya tiap kampung itu selalu ada. Ini sudah kita survei beberapa kurang lebih 2 tahun di Bima, hampir tiap kampung itu ada aja penyihirnya. Dan itu sudah sunnatullah. Kalau kita bilang, Ustadz, sekarang kan sudah modern, internet itu sudah mau 5G, masa sih ada orang yang main sihir? Ada. Kenapa? Karena para penyihir itu bala tentaranya iblis, dan iblis akan terus kekal sampai hari kiamat. Maka pelajarannya, lihatlah sikap Nabi Musa. Dia tidak gentar, tidak takut sedikit pun. Dia pegang firman Allah Subhanahu wa taala, penyihir gak akan pernah menang. Maka ketika Anda misalnya berseteru dengan orang-orang yang bisa ilmu sihir, berseteru dengan sihir yang jelas-jelas Anda rasakan, yang pertama Anda lakukan adalah tenang, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah gentar. Terakhir kita tutup dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Fa'lam annal ummah, ketahuilah bahwasanya meskipun seluruh umat manusia satu dunia, umat jin satu dunia ini, semua umat manusia dan umat jin berkumpul, ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa ma qad kataballahu 'alaik. Law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, kalau seandainya semua manusia ngumpul, semua bangsa jin ngumpul untuk memberikan satu bahaya kepada Anda, misalnya mau nusuk perut Anda atau mau bunuh Anda, seluruh manusia berkumpul, mereka tidak akan bisa membahayakan Anda kecuali apa yang sudah Allah takdirkan itu menimpa Anda. Maka kalau misalnya kita ketemu penyihir, diancam, saya santet kamu, santet sekalian, panggil semua teman-temanmu, saya tidak takut. Itulah jawaban orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mantap imannya, mantap tauhidnya, tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, bagi mereka rasa aman dan mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ini yang bisa kita bahas bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi saya dan bermanfaat bagi antum semua, antum yang ada di masjid ini maupun jemaah kaum muslimin yang mendengarkan di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Yang salah dan kurang itu datangnya dari kelemahan pribadi saya, yang benar datangnya dari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri umur yang panjang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, saling memberi faedah pada pekan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Cukup Pak ya?
kita persiapan salat Isya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا